Setelah Xiaoyan berencana ingin membantu Liu Qing, yang kemudian Liu Qing mengepal tangannya dengan erat, dan tatapan matanya melihat pada Xiaoyan, sambil mengatakan, "Tapi Xiaoyan ini bukan kekaisaran Jiama, kekuatan dari klan Cheng itu bahkan jauh lebih kuat daripada sekte Yunlan. Jika kau ikut campur dalam masalah ini, kemungkinan kau hanya akan berakhir dengan beberapa masalah." Mendengar ucapan dari Liu Qing, Lin Yan yang ada di samping hanya bisa tertawa kemudian mengatakan, "Liu Qing, kau benar-benar meremehkan Xiaoyan, dia baru saja menyelesaikan masalah dengan pavilion petir angin. Bahkan kepala pavilion utara petir angin Fei Tian, tidak mampu melakukan apapun pada Xiaoyan, apalagi hanya klan Cheng yang kecil ini." Tatapan mata Liu Qing, dan juga dua tetua yang ada di belakangnya tercengang, ketika mendengar ucapan dari Lin Yan. Setelah itu wajah mereka berubah dipenuhi dengan keterkejutan, sambil bergumam, menyelesaikan masalah dengan pavilion petir angin. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian mengatakan, "Jangan dengarkan ucapan omong kosong dari Lin Yan. Aku memang baru saja keluar dari pavilion petir angin, dan aku juga memiliki dendam dengan pavilion petir angin. Namun saat ini, semuanya sudah diselesaikan." Liu Qing hanya menggelengkan kepalanya, tidak menyangka Xiaoyan bisa menyelesaikan masalah dengan pavilion petir angin. Setelah itu tatapan mata dari Liu Qing, melihat pada klan Cheng, yang kemudian Liu Qing mengatakan, "Masalah ini disebabkan oleh lubang cacing itu, awalnya pengelolaan pada lubang cacing tahun ini, harus dikelola oleh klan Liu Ku. Namun lembah api yang terbakar, telah menggunakan alat ini sebagai tawar-menawar, demi bisa mendapatkan alkemis tingkat tinggi. Dan klan Cheng telah menemukan seorang alkemis, yang berada di tingkat 6. Namun alkemis yang dimiliki klan Liu Ku, hanya berada di tingkat 5. Mendengar ucapan dari Liu Qing, Xiaoyan kemudian bertanya, kenapa lembah api yang terbakar mencari alkemis tingkat tinggi, dengan kemampuan yang mereka miliki, mencari seorang alkemis adalah sesuatu yang cukup mudah. Liu Qing hanya menggelengkan kepalanya, kemudian menjawab, aku sendiri juga tidak tahu tentang hal ini. Namun dikabarkan bahwa kepala lembah ingin membuat pil obat tingkat tinggi, dan dia membutuhkan bantuan dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Setelah mendengarkan penjelasan Liu Qing, Xiaoyan kemudian melihat pada ketua Chihuo, kemudian berkata, dengan kata lain, selama memiliki seorang alkemis tingkat yang lebih tinggi, apakah lubang cacing ini akan dikembalikan pada klan Liu, untuk dikelola? Liu Qing menganggukkan kepalanya, karena dia juga mengetahui bahwa sebenarnya, Xiaoyan ini adalah seorang alkemis. Sementara Xiaoyan tersenyum, dia secara perlahan melangkah maju, kemudian memberi hormat pada ketua Chihuo, sambil berkata, "Senior, klan Liu saat ini belum mengakui kekalahan, mohon tunggu sebentar sebelum menyerahkan lubang cacing ini." Kemunculan dari Xiaoyan, sudah membuat tetua Chihuo terlihat terkejut. Karena dia mengetahui, kalau Xiaoyan telah berada di tahap Douzong, dengan usia yang masih sangat muda. Namun saat ini yang dibutuhkan oleh tetua Chihuo, bukan seorang yang berada di tahap Dozong, tapi seorang alkemis yang memiliki tingkat lebih tinggi. Tetua Chihuo pun berkata, jika klan Liu belum mengakui kekalahan, silakan undang alkemis, apabila alkemis milik klan Liu itu lebih kuat daripada Zheng Xiu, maka pengelolaan dari lubang cacing ini akan menjadi milik dari klan Liu. Mendengar ucapan seperti itu, Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian memberi hormat sambil mengatakan, jika begitu izinkan aku untuk bersaing dengan senior Zheng Xiu, bagaimana, apakah kau setuju? Mendengar hal itu ketua Chihuo cukup tercengang, kemudian tatapan matanya melihat Xiaoyan, dan tanpa sadar dia merasakan sebuah ketidakpercayaan, dengan usia yang masih sangat muda, Xiaoyan sudah mencapai tahap Dozong. Namun saat ini dia juga berstatus sebagai alkemis, bukankah hal itu terlalu menakutkan? Setelah itu tetua Chihuo kemudian mengatakan, apakah sebenarnya kau seorang alkemis, yang diundang oleh klan Liu? Ucapan dari ketua Chihuo itu membuat orang-orang yang ada di tempat ini, meremehkan Xiaoyan dan penuh dengan keraguan, karena mereka sangat mengetahui kekuatan dari Zheng Xiu, yang merupakan alkemis cukup terkenal. Sementara Zheng Xiu sendiri juga cukup terkejut, kemudian dia melihat Xiaoyan sambil mengatakan, mungkin aku tidak bisa bersaing denganmu dalam hal doki. Tapi di dalam kemampuan alkemis, aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kau dengar, karena kau tidak memiliki kualifikasi. Mendengar ucapan dari Zheng Xiu, Xiaoyan hanya tersenyum kemudian menjawabnya, bolehkah aku tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita membuat pil obat di tempat ini? Zheng Xiu tertawa karena meremehkan Xiaoyan, yang kemudian berkata, tidak perlu ada masalah seperti itu, karena aku tidak punya banyak waktu.
Karena kau juga seorang alkemis, seharusnya kau menyadari betapa pentingnya kekuatan spiritual bagi seorang alkemis. Kita akan bersaing saja dalam hal kekuatan spiritual, karena dirimu berasal dari generasi yang lebih muda, maka aku akan mengizinkanmu memberikan serangan terlebih dahulu. Selama kau bisa memaksaku mundur dengan kekuatan spiritualmu, maka kau dianggap menang. Mendengar ucapan dari Zheng Xiu, raut wajah dari Xiaoyan segera berubah. Sementara Zheng Xiu sendiri melihat ke arah Xiaoyan, sambil berkata, segera mulai, keluarkan seluruh kekuatan spiritual yang kau miliki. Mendengar hal ini, Xiaoyan mengayunkan tangannya, dan kekuatan spiritual yang agung, kini telah menyapu dari langit, seperti sebuah badai. Ekspresi tetua Cihuo yang awalnya tenang, kini telah berubah dengan drastis. Sementara raut wajah dari tetua Zheng Xiu, sekarang telah terlihat sangat ketakutan. Setelah itu dalam sekejap saja gelombang yang cukup besar kini, telah muncul di langit, dengan membawa tekanan yang luar biasa menakutkan, dan bergegas menuju pada pria itu. Setiap ruang yang dilewati akan menjadi sangat terdistorsi, karena itu merupakan kekuatan spiritual dari seorang Xiaoyan, yang cukup menakutkan. Beberapa orang yang tadinya meremehkan Xiaoyan, mereka sekarang menjadi pucat, setelah melihat kekuatan spiritual yang cukup mengerikan. Dan setelah Xiaoyan berada di tahap Dozong, maka kekuatan spiritualnya juga telah meningkat. Dan kemungkinan Xiaoyan sudah bisa dianggap sebagai seorang alkemis tingkat 7. Bahkan beberapa alkemis tingkat 7, jika benar-benar bersaing dengan Xiaoyan, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Sementara tetua Cihuo cukup tercengang, ketika melihat kekuatan spiritual yang agung menyapu di langit, kemudian berkata, sebenarnya bocah ini adalah alkemis tingkat 7. Karena dia sangat mengetahui bahwa seorang alkemis tingkat 7, merupakan seorang yang harus dihormati, di seluruh wilayah dari dataran tengah. Apalagi alkemis tingkat 7 dengan usia yang sangat muda, seperti Xiaoyan adalah sesuatu yang sangat langka. Setelah itu tetua Cihuo kemudian melihat pada Zheng Xiu, sambil bergumam, Zheng Xiu hari ini pasti akan kalah, dan dia hanya bisa menelan kesombongannya sendiri. Sementara raut wajah dari tetua Zheng Xiu sendiri, sudah sangat memucat, dan dipenuhi dengan ketakutan. Karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya, Xiaoyan merupakan seorang alkemis tingkat 7. Hal ini membuatnya mengatakan, seorang alkemis tingkat 7, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mengetahui hal ini ketua Zheng Xiu ketakutan, kemudian ketua Zheng Xiu membentuk sebuah penghalang spiritual, untuk melindunginya dari serangan Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya tersenyum, ketika melihat apa yang dilakukan oleh tetua Zheng Xiu. Detik berikutnya, Xiaoyan menjentikkan jari sambil mengatakan, pergilah, baru saja tetua Zheng Xiu membentuk pertahanan spiritual. Tiba-tiba saja kekuatan spiritual Xiaoyan yang ada di langit kini, telah berubah menjadi sebuah palu raksasa, yang dengan sekejap menghantam penghalang buatan, dari tetua Zheng Xiu. Dalam sekejap saja, retakan kini telah muncul di dalam penghalang itu, Xiaoyan sekali lagi mengulurkan tangannya, sambil berkata, hancurkan, hanya dalam waktu yang cukup singkat. Tiba-tiba saja penghalang spiritual milik Zheng Xiu, telah hancur total. Sementara palu raksasa kini telah menghantam tubuhnya, yang membuat tetua Zheng Xiu dikirim terbang, sambil memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dirinya kali ini terlempar dengan cara yang cukup mengenaskan, dan membuatnya tergeletak di tanah. Seluruh tempat ini telah berubah, tatapan mata melihat pada tetua Zheng Xiu, mereka tidak tahu apakah orang tua itu masih hidup, atau sudah mati. Hanya dengan satu serangannya, sudah bisa mengalahkan seorang alkemis tingkat 6, kekuatan yang sangat mengerikan. Banyak orang pada saat ini melihat Xiaoyan, dengan penuh ketakutan. Melihat hal ini, orang-orang dari klan Cheng mereka juga cukup terkejut, ketika melihat Zheng Xiu dikalahkan, dan tidak bergerak tanpa sadar. Hal ini membuat orang-orang dari klan Cheng merasakan ketakutan, ekspresi raut wajah dari Cheng Yao juga menjadi pucat, yang kemudian dia berkata, klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis tingkat tinggi, dan kenapa diriku bahkan tidak pernah mendengar berita tentang hal itu. Di sisi lain raut wajah dari Liu Qing, dan juga orang-orang dari klan Liu, mereka dipenuhi keterkejutan. Ketika melihat Xiaoyan yang mampu mengalahkan Zheng Xiu, dengan satu pukulan. Dua tetua yang berada di belakang Liu Qing tanpa sadar mengatakan, seorang alkemis tingkat 7. Tuan, apakah benar seorang alkemis tingkat 7 ini adalah temanmu? Dalam sekejap saja sebuah kegembiraan ini muncul, di dalam hati dari Liu Qing, ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu. Karena selama ini dua tetua yang ada di belakangnya, selalu keberatan jika Liu Qing menjadi kepala klan.
Namun hal ini Liu Qing bisa memanfaatkan pertemanannya dengan Xiaoyan untuk menakut-nakuti dua orang tetua ini. Liu Qing hanya tersenyum kemudian mengatakan, jika dia bukan temanku, apakah kalian berdua berpikir akan ada orang lain ikut campur di dalam masalah ini? Kedua tetua hanya bisa tersenyum, setelah itu mereka terdiam, dan tidak membalas ucapan dari Liu Qing. Namun di dalam hati mereka memiliki sebuah kegembiraan, jika Xiaoyan benar teman dari Liu Qing, dan alkemis tingkat 7, adalah sesuatu yang cukup mengerikan di seluruh dataran tengah ini. Detik berikutnya, Xiaoyan kemudian melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spiritual yang agung di langit kini telah menyebar. Setelah itu dia melihat pada tetua Chihuo, sambil mengatakan, "Senior, bolehkah aku mengetahui hasil akhir dari pertandingan ini?" Ketua Chihuo pun tersenyum, dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Kekuatan dari saudara muda memang luar biasa, dan kemenangan ini secara alami adalah milikmu. Hak pengelolaan dari lubang cacing di kota Tianhuang akan dimiliki oleh klan Liu selama 3 tahun. Ekspresi raut wajah Cheng Yao berubah, mendengarkan ucapan dari tetua Chihuo. Dan mereka hanya bisa mengepalkan tinju, tanpa bisa melakukan apapun. Sementara Liu Qing raut wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dia buru-buru memberi hormat pada tetua Chihuo, sambil mengatakan, "Terima kasih banyak tetua Chihuo." Hal itu membuat tetua Chihuo segera tersenyum, setelah itu tatapan mata dari tetua Chihuo melihat ke arah Xiaoyan, sambil bertanya, "Saudara muda, bolehkah aku bertanya siapa namamu?" Xiaoyan memberikan hormat, sambil mengatakan, "Aku adalah Yan Xiao." Tetua Chihuo tertawa kemudian mengatakan, "Saudara muda Yan Xiao, sudah memiliki prestasi yang cukup menakutkan, di usia yang sangat muda, hal ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bolehkah aku tahu, orang hebat mana yang menjadi guru dari saudara muda Yan Xiao?" Mendengar perkataan seperti itu, Xiaoyan hanya tertawa kemudian menjawabnya, "Guruku hanyalah seorang pertapa gunung, dan dia tidak bisa dianggap sebagai seorang yang hebat." Melihat bahwa Xiaoyan tidak berniat membicarakan lebih banyak tentang gurunya, tetua Chihuo hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan tatapan mata dari tetua Chihuo kini kembali melihat pada Liu Qing. Dia tersenyum ramah sambil berkata, "Saudara Liu Qing, mulai hari ini, lubang cacing dari kota Tianhuang ini akan dikelola oleh klanmu selama 3 tahun. Dan yang perlu kalian lakukan hanyalah membagi hasilnya pada lembah api yang terbakar di setiap tahunnya." Liu Qing segera tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan dia secara alami menyadari alasan kenapa tetua Chihuo bersikap sopan terhadapnya, karena keberadaan dari Xiaoyan. Tetua Chihuo selanjutnya tersenyum ke arah Xiaoyan, sambil mengatakan, "Karena sudah ada hasil siapa yang akan mengelola lubang cacing ini, bolehkah aku tahu saudara muda Yan Xiao, kapan kau punya waktu untuk menemani diriku pergi ke lembah api yang terbakar?" Xiaoyan merenung sejenak, dan dia sebenarnya cukup tertarik untuk berkunjung ke lembah api yang terbakar. Tentu saja minat dari Xiaoyan ini berasal dari 3 perubahan misterius api surgawi yang dia miliki, dan juga api 9 naga petir. Setelah itu Xiaoyan kemudian bertanya, "Bolehkah aku tahu, kenapa lembah api yang terbakar mencari seorang alkemis tingkat tinggi?" Tetua Chihuo pun menjawabnya, "Kepala lembahku saat ini ingin membuat pil tingkat tinggi, dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Saudara muda Yan Xiao, percayalah, masalah ini tidak akan menyulitkan dirimu, dan lembah api yang terbakarku akan sangat menghargai, jika kau benar-benar berhasil memperbaiki pil obat." Mendengarkan hal itu Xiaoyan kemudian dia berkata, "Memurnikan pil obat, apakah sebenarnya kepala lembah dari lembah api yang terbakar, juga merupakan seorang alkemis?" Tetua Chihuo cukup terkejut, ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja Liu Qing yang ada di samping Xiaoyan kini menjelaskan pada Xiaoyan, kepala lembah dari lembah api yang terbakar, bukan seorang alkemis, meskipun dia cukup tertarik dengan alkemis. Namun dia tidak pernah menjadi seorang alkemis, karena tidak memenuhi semua persyaratan. Tapi dirinya juga merupakan orang dengan kemampuan luar biasa, dan dengan kemampuan mengendalikan apinya, dia bahkan mampu mengendalikan api surgawi, untuk memperbaiki beberapa pil obat. Namun tingkat ini tidak terlalu tinggi, dan jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, maka dia masih membutuhkan seorang alkemis lain untuk membantunya. Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar penjelasan dari Liu Qing, dan tidak menyangka bahwa kepala lembah dari lembah api yang terbakar bukan seorang alkemis, tapi masih bisa mengendalikan api surgawinya untuk membuat beberapa pil obat. Karena ini baru pertama kali didengar oleh Xiaoyan, hal itu membuat Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, sepertinya
Api surgawi yang diandalkan oleh kepala dari lembah api yang terbakar, adalah api 9 naga petir. Kali ini masih ada waktu sebelum pertemuan Pil dimulai, dan mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini, untuk pergi ke lembah api yang terbakar, demi bisa mendapatkan 3 perubahan misterius api surgawi. Karena aku sudah dekat dengan mereka, maka aku tidak akan mundur. Setelah berkata seperti ini di dalam hatinya, Xiaoyan segera tersenyum pada Tetua Cihuo, sambil mengatakan, "Tetua Cihuo, hari ini aku bersedia untuk ikut denganmu." Tetua Cihuo menghela nafas lega. Setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan, dia kemudian mengulurkan tangannya, dan seekor burung raksasa yang diselimuti oleh api kini telah muncul. Tetua Cihuo kemudian mengatakan, "Jika begitu ayo kita pergi." Setelah itu tubuh dari Tetua Cihuo melompat dan dia mendarat pada punggung burung api. Sementara Lin Yan yang ada di samping dari Xiaoyan bertanya, "Xiaoyan, apakah kau benar-benar berencana untuk pergi ke lembah api yang terbakar?" Pertanyaan ini dipenuhi dengan kekhawatiran, karena Lin Yan mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki 3 perubahan misterius api surgawi. Jika itu sampai terungkap, kemungkinan Xiaoyan akan mendapatkan masalah. Namun Xiaoyan tersenyum ke arah Lin Yan, sambil mengatakan, "Tenanglah, tidak akan ada masalah." Sementara Liu Qing dia pun berkata pada Xiaoyan, "Aku telah mendengar cukup banyak alkemis yang diundang menuju lembah api yang terbakar, dan mereka semuanya memiliki kemampuan mengerikan. Lalu mereka berhasil membantu kepala lembah api yang terbakar memperbaiki pil obat. Aku yakin hadiahnya akan sangat besar." Dengan reputasi dari lembah api yang terbakar, mereka tidak akan mengintimidasi orang lain. Mendengar ucapan dari Liu Qing, Xiaoyan hanya tersenyum, karena dia tidak peduli dengan hadiah apapun, karena saat ini yang terpenting dari Xiaoyan adalah melengkapi 3 perubahan misterius api surgawi. Xiaoyan melihat pada Lin Yan, sambil mengatakan, "Lin Yan, untuk sementara kau tinggallah di kota Tianhuang ini, dan aku akan segera kembali setelah semuanya selesai. Selain itu, Liu Qing kemungkinan akan membutuhkan bantuanmu." Setelah itu Liu Qing menepuk dadanya sambil mengatakan, "Kau bisa mengatakan apapun padaku selama aku mampu, maka aku akan membantumu." Xiaoyan secara perlahan dia pun berkata, "Bantu aku menyelidiki informasi yang berkaitan dengan seorang gadis bernama Xiao Yixian di wilayah tengah ini. Selain itu, bantu aku juga menyelidiki sebuah klan, yang di dalam klan ini ada seorang gadis bernama Xinlan." Karena Xiaoyan benar-benar membutuhkan informasi tentang Xinlan, dan juga Xiao Yixian. Karena mereka telah berpisah, dalam jangka waktu yang cukup lama. Liu Qing mengangguk sambil mengatakan, "Xiao Yixian, aku belum pernah mendengar nama ini, tapi aku akan segera mengirimkan seseorang ke wilayah Pil, untuk melakukan penyelidikan. Adapun gadis yang bernama Xinlan, hal itu kemungkinan cukup sulit untuk diselidiki. Sepertinya nama gadis ini bukan nama sebuah keluarga, ataupun klan. Ada banyak klan, dengan berbagai klan yang tidak terhitung jumlahnya, di wilayah tengah ini. Dan mencoba menemukan klan milik Xinlan ini, mungkin sangat sulit." Mendengar ucapan dari Liu Qing, Xiaoyan segera mengatakan, klan dari Xinlan ini sebelumnya pernah mendapatkan posisi dari seorang penatua di dalam menara Pil. Namun nama mereka saat ini sudah dihapuskan. Dari tempat itu, ekspresi raut wajah Liu Qing segera berubah, ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan, karena dia mengetahui, seseorang yang bisa mendapatkan kursi penatua, di dalam menara Pil bukanlah klan biasa. Meskipun nama mereka saat ini, sudah dihapuskan dari tempat itu. Liu Qing merenung sejenak sebelum akhirnya, dia tersenyum sambil mengatakan, "Serahkan saja masalah ini, dan aku akan memberikan semua informasinya, ketika kau kembali." Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan tanpa basa-basi lagi, dia memberi hormat pada Liu Qing, serta orang-orang dari klan Liu. Sebelum akhirnya Xiaoyan melompat menaiki pada burung api. Sementara Lin Yan kali ini berteriak, "Xiaoyan, hati-hatilah." Xiaoyan hanya tersenyum, setelah mendengarkan peringatan dari Lin Yan. Tetua Cihuo yang melihat Xiaoyan, yang telah berada di atas burung api. Dia pun tersenyum sambil mengatakan, "Saudara muda Yan Xiao, apakah sudah siap?" Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Tetua Cihuo, mari kita berangkat." Burung api yang besar kini telah berteriak ke arah langit, yang kemudian mengempakkan sayap besarnya, dan melesat menuju langit utara. Karena Xiaoyan saat ini, akan dibawa ke lembah api yang terbakar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan membantu kepala dari lembah api yang terbakar, untuk membuat pil? Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.